film terbarunya. Oke nih sebentar, Kajepnya udah. Oh, dua-duanya udah nih sebentar. Aku ACC dulu ya. Oke, nih kayaknya udah. Sebentar, aku udah terima sih. Oke, satu lagi. Hai, Halo, hai. Hai, halo siang semuanya. siang. Sehat. Oh, aduh, aku mau makasih banget nih buat Kak Jihan sama Kak Jep udah ngeluangin waktunya siang hari ini buat ngobrol-ngobrol bareng Yuk. aku, bareng di Tunisia siang hari ini. Oke, aku mau tahu dulu dong perasaannya gimana nih? Kan namanya bis kelar syuting nih pasti apa ya udah akhirnya filmnya rilis nih. Gimana nih perasaannya nih buat Kak Jihan sama Kak Jep? Kalau dari aku sih yang pasti lega ya, akhirnya work hard paid off gitu. Selama kita syuting, udah menunggu nggak sabar dengan hasilnya dan akhirnya kita bisa menikmati semua bersama-sama dengan audiens-audiens yang lain. Oke, kalau dari Kak Jep sendiri gimana nih perasaannya nih? Ya, sama sih sebetulnya. Pasti kita semua kalau punya kerjaan yang udah selesai pasti senang banget kan. Tinggal menunggu ketika ini kan tinggal tayang doang kan yang belum kan. Nah, kita udah selesai syutingnya, semuanya udah selesai, tinggal nunggu rilisnya doang. Kita pasti nggak sabar sama-sama pengen nonton bareng, pengen lihat hasilnya kayak gimana. Gitu sih. Oke, nih kan pasti ini Beauties belum banyak yang belum tahu mungkin ya nih di film How Are You Really ini Kak Jihan ini berperan sebagai apa sih dan Kak Jep juga berperan sebagai apa? Mungkin Jeff duluan boleh. Oke. Um, aku di sini berperan sebagai Rendra. Rendra itu karakternya adalah dia pemilik apa studio tato. Jadi dia tukang tato lah ya bahasa kasarnya. Rendra ini sifatnya itu sebenarnya kurang percaya akan adanya cinta gitu. Rendra ini benci sama pernikahan karena background story-nya, latar belakang kehidupannya Rendra ini, dia punya keluarga yang broken home gitu bahasanya lah ya. Kurang berjalan dengan baik lah hubungan keluarganya, orang tuanya gitu. Orang tuanya terlibat perselingkuhan dan juga perceraian gitu. Dari situ dia jadi punya perspektif yang percintaan dan pernikahan itu kayaknya buruk buat dia gitu. Dia kok jadi nggak percaya gitu akan adanya cinta dan benci akan adanya pernikahan. Gitu sih kurang lebih. Jihan gimana Jihan? Nah, kalau aku karakter nama perannya itu Mirah. Dan Mirah ini secara karakteristik dia perempuan yang lemah lembut, lugu, sangat soft ya. Karena dia pun hobi dan cintanya itu sama bunga gitu. Sampai dia punya toko bunga akhirnya. Nah, mungkin di situ ada latar belakangnya juga kenapa dia cinta sama bunga, suka banget sama bunga. Nanti mungkin bisa ditonton kenapa. Karena nanti kalau aku ceritain spoiler banget. Karena itu salah satu inti ceritanya. Tapi overall dia itu penyayang ya. Dia penyayang. Dalam hubungan dia sama suaminya namanya Wisnu, ada banyak konflik dalam situ. Udah bisa dibilang udah toxic relationship lah. Tapi Mirah ini karena orangnya mungkin bisa dibilang legowo dan sabar, dia menerima dan ya sudahlah, ini konsekuensi aku juga gitu. Karena dari awal di situ ada ceritanya juga kenapa dia menikahi Wisnu. Intinya dia udah mengambil chance dan choice itu ya mau nggak mau akan harus menerima konsekuensi dan resikonya gitu. Tapi suatu hari ketemulah dengan yang namanya Rendra karena memang tokoh kita itu seberangan ya, bisa dibilang berdekatan lah gitu. Jadi sering papasan, sering ketemu gitu. Tapi akhirnya ada satu momen yang juga inti dari ceritanya ini, Rendra mengetahui sesuatu, Rendra pun juga memiliki empati juga untuk Mirah yang akhirnya ingin menyampaikan, tapi gimana ya, karena ini juga kasarnya Rendra ngelihat ini istrinya seseorang gitu. Apakah ini hal yang benar untuk aku reach out atau enggak ya gitu. Dan Mirahnya pun juga dia introvert gitu ya, jadi nggak ada, dia baik tapi
kalau nggak ada keperluan untuk bicara ya diem aja gitu. Jadi mungkin Rendra pun juga dilema nih, aduh samperin nggak ya gitu. Tapi ya dari situ things started to go on. Mungkin ada sedikit feelings, tapi bukan feelings yang liberal atau feelings yang harus ditunjukkan gitu ya, karena memang ada batasan-batasan tertentu gitu. Berarti ada yang manis-manisnya ada, tapi yang konfliknya juga kayaknya berasa banget sih. Aku udah nonton trailernya dan nah, terus buat Kak Jeb sendiri nih, kenapa sih tertarik buat ikutan di film ini? Karena Awalnya tertarik gimana karena gitu? apa? Awalnya gimana bisa Ya, oke nih ACC nih mau gitu. sebenarnya pertama-tama tuh tertarik karena belum pernah sih ketemu karakter yang kayak gini, belum pernah nyoba gitu. Karakter yang sebagai seniman tato gitu, yang memiliki studio tato. Terus juga sebenarnya ada sedikit relatednya sih, ada yang sedikit samanya sih sama aku gitu. Karakter Rendra kan kurang percaya akan cinta gitu-gitu kan. Aku juga punya sedikit perspektif kayak gitu sih sebenarnya. Itu sih yang pengen disampaikan ke penonton aja gitu sih. Terus kayaknya jadi seniman tato itu kayaknya seru. Kayaknya sih tertarik banget. Menarik. Kayak cukup tertantang untuk mempelajari soal pertatoan, dunia pertatoan. Gitu sih kurang lebih. Oke, nah buat kajian nih, kenapa tertarik juga nih di film ini, di proyek film ini? Kalau aku ngelihat dari jalan cerita dan karakternya juga ya, di luar tim dan produksinya udah pasti itu salah satu pertimbangan terbesar, dan ternyata memang one of the A-list juga, jadi itu udah nggak usah dipikirin lagi. Akhirnya masuklah ke karakter karena itu yang akan Jihan mainkan gitu kan. Di situ aku ngerasa, oh ini salah satu peran yang belum pernah aku coba sebelumnya. Anggaplah ini sebagai aku pemanasan diri juga gitu ya. Bisa nggak sih, atau tantangan juga, bisa nggak sih aku masuk ke karakter yang lemah lembut, karena mungkin secara fisik dan karakter sebagai Jihan sendiri itu kan tomboy, terus selengean, cuek gitu kan. Dan secara lahirnya juga muka Jihan kan fiturnya tajam-tajam dan kasar gitu ya. Jadi akan susah aku diem aja orang, dan nggak pakai make up pun orang pada bilang galak banget sih gitu kan. Masih sih, terus akhirnya kayak yaudah deh, aku dapat peran kayak gini, kalau misalnya itu udah ditawarkan ke aku mungkin ada potensi bisa gitu kan. Jadi akhirnya yaudah deh dicoba gitu kan, dan ternyata emang ada tantangannya juga gitu, harus konsisten gitu. Kadang kalau di set untuk aku oke, relax mukanya, jangan ada tension supaya nggak terlihat terlalu tajam gitu, itu harus konsisten karena kita syuting nggak sebentar ya, hitungannya kayak walaupun itu mungkin sebentar, tapi untuk 1 minggu lah ya, 1 minggu untuk mempertahankan muka yang lemah lembut itu harus dibangun banget gitu. Coba untuk memasukkan energi positif selama itu, jadi nggak boleh ada gangguan buat aku ya. Mungkin itu salah satu cara aku untuk sementara ini gitu. Jadi tantangan buat aku udah pastinya itu. Buat juga jalan ceritanya hal baru gitu ya, karena sebelumnya kan Jihan mainin paling yang kayak drama percintaan di sekolah gitu, misalnya drama sekolahan, komedi gitu-gitu kan. Jadi ini salah satu cerita yang menurut Jihan cukup berat gitu untuk dibawa gitu. Tantangan baru juga ya buat nyobain buat peran ini. Oke, berarti tadi aku sempat dengar berarti proses syutingnya ini selama 1 bulan full atau gimana nih? Selama 1 minggu full atau gimana? 1 minggu full nggak sih, Jeff? 1 minggu kurang lebih Atau 5 hari lah ya, 5 hari mungkin. Oke, nah sekalian juga aku mau ngingetin dulu ya buat beauties yang mau kirim-kirim pertanyaan, dan kirim-kirim salam dulu, kirim-kirim pertanyaan dulu nih di kolom pertanyaan, nanti aku sekalian baca ini. Nah, terus ada persiapan khusus gak sih buat meranin film ini? Kan tadi Kak Jeb sebagai apa ya, pentato, tukang tato gitu istilahnya kan. Ada persiapan khusus gak sih buat mendalami peran itu sendiri? Aku dulu berarti ya. Ada sih, pasti setiap project kita harus melakukan apa ya, kayak survei atau observasi gitu, cari tahu mengenai apa yang dimiliki karakter ini secara sifat karakter gitu. Kita harus carilah ilmunya gitu, kita harus memperdalam gitulah karakternya.
Sebenarnya dulu dari kecil lah sampai SMP tuh sebenarnya suka gambar sih. Kalau seniman kan masih ada campur dengan gambar juga gitu kan, walaupun tetap beda gitu. Kalau dulu aku gambar pakai pensil, kalau ini itu kan bisa dihapus kalau pakai pensil kan. Kalau pulpen kan nggak bisa gitu. Ini benar-benar tinta yang permanen gitu. Jadi benar-benar harus perfect ketika udah sampai di kulit klien gitu. Jadi sebelum project juga sempat sih beberapa kali ketemu sama teman-teman yang emang seniman tato gitu, terus banyak ngobrol lah gitu, banyak nyari tahu ternyata jarumnya juga beda-beda, ada besar kecilnya, terus juga sebelum tato tuh emang sebenarnya kita kayak ada apa ya, kayak nyeplak gitu loh, bahasanya nyeplak ke kulit dulu gambar ininya, baru nanti kita tinggal ngikutin aja gitu, tinggal diarsir aja gitu supaya benar-benar perfect kayak yang tadi aku bilang gitu sih kalau misalnya secara pertatoannya. Kalau secara sifatnya juga ya gitu sih kayak yang aku bilang tadi, cari tahu karakter render kayak gimana aja, kita catat gitu, kita notes. Habis itu kita ya banyak perdalam lah gitu kurang lebih. Berarti ikut pas selama syuting ini ikut cobain langsung buat nato di tangan gak nih? Kalau nato secara langsung enggak, karena masih Enggak. takut gitu kan, karena kita juga waktunya terbatas soalnya kan, daripada nanti tangan orang jadi korban nggak lucu juga ya kan. Tapi ya banyak ngobrol sih, sampai di lokasi pun di set gitu aku banyak ngobrol sih sama, karena ada seniman tato juga yang jagain gitu kan, jadi banyak ngobrol juga gitu. Nah, buat kajian nih di dunia nyata nih, buat peran sebagai peran di film kali ini nih, ada cara khusus gak sih yang dilakuin nih? Kalau untuk Mira sendiri sih persiapan khusus sih enggak sih ya. Cuman ya itu gimana caranya untuk bisa konsisten dan membangun sisi feminimnya Jihan plus lebih-lebih lah additional gitu sih. Karena itu memang tantangan aku, mungkin teman-teman pun juga ada yang tahu kalau aku sebagai putri pun itu tetap it's feminim gitu ya, tetap graceful. Cuman aku masih ngerasa ada hal yang beda gini. Kalau putri kan you're a leader, perempuan leader harus tegas gitu kan. Sedangkan ini perempuan tapi yang lemah lembut nih. Jadi gimana caranya aku bisa transisi dua, ngambil pick up energi dan karakteristik dari si putri ini aku masukin ke dalam sosok Mira, tapi sisi gloomy dan sedihnya itu. Jadi aku coba ngambil lebih kayak tajam dan perih gitu. Di dalam hati itu kayak penuh dengan drama-drama yang cukup kompleks di dalam kehidupannya dia, karena hidupnya dia tuh nggak mulus gitu. Jadi ya aku ngambil nyomot sana sini sedikit lah dari perasaan aku ketika menjadi siapa gitu. Jadi transfer energi dari setiap karakter yang pernah aku mainin gitu. Oke, nah ada pertanyaan tadi dari kapal antariksa. Pertanyaannya berapa lama sih buat kajian sendiri mendalami karakter ini? Nggak terlalu lama, karena pada waktu itu I think aku lagi ada kegiatan apa juga gitu. Jadi ketika aku dapet skripnya pun aku juga kayak nyambi gitu ya, aku ngelakuin hal ini tapi aku sambil ngebaca skrip. Jadi ketika udah waktu kosong itu aku langsung kita langsung masuk ke proses reading ya. Jadi reading pun nggak lama ya Jeff, kayaknya cuma berapa hari ya, 3 ya, 2 atau 3 hari gitu. Iya, Jadi sekitaran gitu. Ya hidupnya kemarin nyambi sih ya, jadi setengah-setengah gitu. Cuman ketika udah full on project ini ya udah total langsung dimaksimalin. Jadi aku udah membiasakan diri aku untuk momen-momen yang kepepet gitu ya. Jadi gimana caranya aku bisa memaksimalkan semua hal untuk dilakukan di momen yang singkat dan sempit gitu. Ada pertanyaan juga nih, oke. Ada pertanyaan lagi dari warga Cyanida tadi namanya. Pertanyaannya, berapa lama sih buat kajian sama Kak Jep ini membangun karakter berdua nih, kan ada cinta-cintanya juga nih yang pastinya kan kalian harus dekat nih. Berapa lama sih membangun karakternya? Kayak yang tadi aku bilang sih nggak lama banget ya. Cuman kita itu ya banyak ngobrol ya Jeff ya. Iya. Salah satu cara untuk build up chemistry atau bonding itu salah satunya. Dan mungkin ada dari Jeff juga ada. What do you think? What did you do? Ya tadi sih yang aku bilang sama Jihan juga, sebenarnya waktunya juga terbatas kan.
Terus juga kita ada kesibukan sendiri-sendiri juga. Jadi paling kita lebih maksimalin ketika reading. Habis itu juga ketika di set sih, kita lebih banyak ngobrol di set sih. Karena itu kan juga lokasinya banyak yang kita emang di luar kota gitu maksudnya kan. Jadi kita ada penginapan juga, jadi kita bisa ngobrol juga sama talent-talent yang lain. Kita banyak membangun chemistry sama-sama lah gitu, terutama sama Jihan sih, karena aku banyak adegan sama Jihan gitu kan, gitu. Oke, berarti terus kesulitan selama pas proses syuting ini buat dua-duanya apa nih? Selain harus membangun karakter berdua, kesulitannya apa aja nih? Ada hal-hal menarik gak sih yang pas selama di lokasi syuting nih yang bikin sampai akhirnya detik ini yang sampai akhirnya pas filmnya mau tayang nih masih keinget-inget gitu hal menarik atau kesulitan selama pas proses syuting? Kalau dari aku sih menjaga mood ya. Menjaga mood itu penting. Kenapa ketawa aja? Oke, well, satu karena mungkin perempuan lah ya, kita mudian gitu, apalagi di hari-hari tertentu dalam 1 bulan gitu, pasti ada dimana mood kita itu naik turunnya itu bisa drastis, nggak gradual gitu ya, nggak sesuai dengan situasi keadaan, itu nggak bisa aja tiba-tiba mood swing gitu. Itu hal yang harus dijaga banget, dan ketika momen itu dalam sebulan itu yang paling menantang gitu ya. Apalagi kalau misalnya adegannya kita harus happy segala macam, padahal moodnya lagi apa gitu, atau lagi marah atau lagi sedih gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa diprediksi gitu kan. Itu salah satunya. 2 juga, kita kan syuting dengan waktu yang terbatas, harus bisa fulfill berapa banyaknya scene gitu. Jadi kita nggak ada patokan yang oke, hari ini cuma 12 jam kerja gitu, nggak juga. Jadi kita harus bisa yang kalau memang dibutuhkan untuk lebih dari jam 12 ya bisa sampai subuh, kadang kayak gitulah ya katakan. Jadi dari segi waktu pun juga itu menguras energi banget, dan energi kan juga ngefek sama apa yang kita tampilkan gitu ya. Jadi itu salah satu tantangan terbesar aku gitu. Tapi kalau untuk Jeff mungkin ada yang lain. Iya, kalau buat gue sih sebenarnya benar juga sih kata Jihan. Kita sebagai aktor atau aktris sangat penting banget dalam menjaga mood gitu kan. Karena terkadang adegannya harus seperti apa, tapi mood kita lagi kayak gimana. Kadang suka bertentangan gitu. Sudah sepatutnya kita sih sebagai aktor atau aktris, kalau ingin profesional, harus banget tuh menjaga mood gitu. Itu penting banget gitu. Terus lagi kalau buat aku mungkin kesulitannya itu sih yang tadi aku bilang, masalah pertatoan sih, dunia pertatoan itu waktunya harus maksimalin banget, belajar banyak gitu, yang aku tadinya nggak pernah nato dan lain-lain. Aku harus belajar banyak, sebenarnya butuh waktu yang banyak sih kalau untuk nato kayak gitu-gitu kan, karena bukan hal yang bisa disepelekan gitu mengenai tato itu. Jadi di rumah juga banyak belajar gambar lagi gitu, walaupun tetap cuman pakai pensil atau apa, tapi tetap harus belajar gitu. Terus juga perbedaannya tuh kalau pakai mesin tato itu mengarsirnya gitu beda gitu loh gitu. Kayak ada mungkin kalau bikin garis doang itu gampang gitu, cuman kalau yang bikin kayak bayangannya gitu-gitu tuh yang cukup susah tuh. Itu sih yang menurut aku kesusahannya di situ sih sebenarnya. Oke, kesusahannya berarti pas sama aja kayak mendalami peran sebagai tukang tato itu ya. Nah, kalau misalkan Kak Jep kan ada ketertarikan nih, ada ketertarikan soal tato nih kan di dunia aslinya nih di luar dari film. Nah, kalau Kak Jihan sendiri tertarik gak sih sama bunga-bunga yang atau mungkin dari film ini malah jadi makin tertarik atau gimana nih? Kalau bunga sih aku suka ya, apalagi untuk dekorasi gitu. Rumahku tuh pokoknya nggak pernah sepi gitu. Kayak bisa dilihat dari backgroundnya, jadi rame banget gitu kan. Apalagi kalau di bagian depan-depan gitu, aku suka dekor dan isi ruangan dengan bunga-bunga gitu. Walaupun aku nggak mendalami
nggak mendalami kayak chart bunga tuh apa aja sih gitu. Terus anatominya tuh apa sih, nggak juga gitu. Dan tipe-tipe bunga aku juga nggak yang hafal-hafal banget, cuman di mana ada bunga yang bentuknya bagus dan warnanya cocok aku suka gitu. Oke, berarti sama-sama ada, berarti nggak terlalu susah ya buat jadi apa ya perannya ini. Nah, karena kan Kak Jeb sendiri nih suka tinggal mendalami. Nah, terus sama sama kayak Kak Jihan juga nih ada sukanya, berarti tinggal mendalami. Nah, lokasi film syuting ini di mana sih, Kak? Di daerah mana ya, Jeff? Bogor ya? Bogor. 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 Iya, Bogor. Ya. Oke, nah tadi ada yang tanya lokasi syuting favorit, berarti selama seminggu itu waktu syuting dihabisin di Bogor ya? Moving tapi masih Bogor jauh lagi mana sih, Iya, Jeff tuh? sekitaran Bogor lah. Tapi ada Hmm, satu yang kalau nggak salah deket-deket ke arah puncak lah kalau nggak salah deh. Gitu. itu aku udah ngeliat di trailernya, semalam aku udah nonton trailernya dan cukup menguras emosi ya. Aku nonton cuma pas dari awal sampai akhir, kan kalau trailer cuma berapa menit ya, tapi pas dari trailernya udah emosinya udah ketarik dan gak sabar banget sih pengen ikutan nonton fullnya. Terus buat beauties yang ada di rumah nih, buat beauties yang ada di rumah, kenapa sih kita harus nonton film ini menurut kajian sama Kak Jep? Ayo. Ian, mau duluan? Jeff dulu boleh. Oke. Kenapa kalian harus nonton ini? Karena menurut aku belum pernah sih ngeliat yang film dengan karakter tato tuh jarang banget kayaknya. Terus juga menurut aku yang paling penting itu di sini yang pengen kita sampaikan itu sih perspektif dari Rendra dan Mira yang menurut aku sangat jarang gitu. Ada orang punya karakter dengan dua kayak gini gitu. Yang satu si Rendra nggak percaya dengan cinta dan benci akan pernikahan. Yang satu Mira itu sangat sabar dalam percintaannya, dia sangat kuat gitu. Terus ya dengan seiringnya waktu mereka berdua jatuh cinta dengan keadaan yang tidak sadar gitu, maksudnya tidak disengaja gitu. Hubungan percintaannya cukup unik sih menurut aku gitu. Jarang banget ada yang kayak gini kayaknya deh. Apa ya, aku kalau pengen ngomong lagi takut spoiler sih sebenarnya. Gitu deh pokoknya. Kalau kalian penasaran nonton aja lah. Oke, kalau dari aku sih mungkin bisa dibilang sedikit sinopsisnya udah dijelasin lah ya sama Jeff gitu tadi. Cuman kalau dari aku sih mungkin ngelihat dari kacamata penonton yang bisa mengambil pesan moral dan juga pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini gitu. Ini adalah cerita yang sebenarnya kerap terjadi di sekitar kita gitu. Hanya mungkin dan mungkin udah ada beberapa cerita yang mengangkat atau isu ini gitu. Cuman aku merasa di film How Are You Really ini dikemas dengan sangat lembut, sangat baik, walaupun mungkin ada konotasi yang negatif, tapi ini yang bisa dijadikan sebuah pelajaran gitu ya untuk penonton. Mungkin kalau memang sudah terjadi ya bagaimana untuk meluruskannya, atau memang belum pernah terjadi ya jangan sampai terjadi. Jadi tergantung gimana kita akan mengambil pelajaran dari cerita ini, dan semoga bisa jadi himbauan juga bagi orang-orang yang menonton begitu. Oke, nih aku sambil lihat lagi nih, ada pertanyaan terakhir. Ini terakhir, benar-benar terakhir. Memerankan film sosok Rendra dan Mira. Dua-duanya nih pernah ada di posisi ini nggak sih? Ayo. Ian, apa aku? Mungkin secara perasaan kali ya, karena situasi ini belum pernah terjadi di kehidupan aku. Perih-perihnya adalah gitu ya, pernah lah terjadi kayak gini gitu. Walaupun keadaannya nggak sama, tapi yang Jihan rasakan sebagai Mira tuh ada banget gitu. Udah pernah. Jadi ya udah sih. Udah sih nanti. Bocor malah curhat. Kalau dari aku apa ya, kayak yang tadi aku bilang sih di awal, sebenarnya ada persamaannya sih
dari Rendra sama aku sendiri gitu, aku pribadi ada perspektif soal percintaan yang cukup sama menurut aku gitu. Sebenarnya aku juga masih skeptis gitu loh, punya perasaan skeptis gitu atau kayak ragu-ragu gitu loh sama cinta. Karena kan kalau kita ingin mengambil keputusan untuk mencintai atau dicintai orang, pasti ada resikonya gitu kan, namanya cinta kan. Ada resiko kehilangan, terus juga menyakiti atau disakiti dan lain-lain lah, masih banyak banget lah gitu. Jadi aku masih punya perasaan kayak aduh takut gitu, kayak daripada gue harus nyakitin orang atau nanti mungkin juga bisa disakitin atau harus kehilangan dan itu bakal sakit banget dan lain-lain lah, masih banyak banget resiko percintaan gitu. Kalau dari Rendra sendiri kan dia sampai punya background, walaupun beda ya, aku nggak ngerasain ini gitu, cuman dia bener-bener lebih ngerasain kalau Rendra ini orang tuanya cerai, terus habis itu terlibat perselingkuhan dan lain-lain. Terus lagi apa ya, masalah pernikahan juga aku kayak masih ragu-ragu gitu juga sih, karena ya itu takut yang dialami Rendra ini terjadi sama aku. Dan walaupun aku belum mendapatkan pekerjaan ini, belum membaca, aku juga udah punya perasaan seperti itu, punya pemikiran kayak gitu, masih takut gitu lah, takut lah pokoknya, takut mengecewakan orang gitu loh, gitu sih kurang lebih. Oke, berarti kesimpulannya nih, film How Are You Really yang bakal rilis tayang tanggal 13 Juli di Klik Film ini berarti sama aja membawa apa ya, membawa pelajaran buat kajian, buat KJ tentang arti cinta, tentang sesungguhnya hubungan itu sendiri ya. Oke, sebelumnya aku terima kasih banyak loh. Itu aja pertanyaan dari aku dan dari Beauties. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya siang hari ini ngobrol bareng aku. Semoga apa ya, makin dicintai nih sama para penggemarnya yang dari tadi ini rame banget komennya rame banget nih. Nah, terus semoga film ini sukses, semoga nanti ada next project lagi yang bawa kita nih ngobrol bareng lagi siang hari ini. Oke, terima kasih banyak loh buat buat Kajian sama Kajen. Oke, siang semuanya. Siang, thank you. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Bye, udah Kak. Bye, Jeff. Bye. See you, bye Jihan. Sehat-sehat, sukses. Dadah. Sehat semuanya.